Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Seza YouTube channel. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe my channel. Halo, apa kabarnya semua nih? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat, amin ya. Dan kali ini gue akan menceritakan nih mengenai beberapa kisah lucu yang pastinya bikin ngakak untuk menemani kamu nih di penghujung tahun 2020 ini. Cerita lucu yang pastinya bikin ngakak nih geng. Di tengah-tengah kesibukan kamu pastinya menjadi hiburan tersendiri ya. Dan banyak orang juga nih dari berbagai kalangan yang menyukai hal-hal yang lucu pastinya nih, terutama yang tersaji dalam sebuah cerita nih geng. Nah, bagi kamu yang sedang bosan nih menjalani rutinitas yang padat ya geng, nggak ada salahnya ya kalau kali ini gue akan membagikan beberapa cerita-cerita lucu yang pastinya bikin ngakak. Cerita lucu yang pertama nih judulnya adalah foto di dompet. Ada apa sih sebenarnya foto di dompet nih? Ayo. Nah, jadi gini nih ceritanya ya. Ada seorang suami yang di dompetnya nih terdapat foto istrinya. Ya pasti ya, foto istrinya. Teman-temannya nih memuji dia sebagai suami yang ideal, geng. Dan salah seorang temannya nih bertanya, apa gunanya sih membawa foto istri? Nah, dia menjawab nih, kalau saya punya persoalan di kantor nih, aku selalu memandang foto tersebut dan persoalan itu menjadi hilang. Wah, so sweet banget ya suaminya. Wah, alangkah bahagianya nih kamu mempunyai istri seperti itu nih. Bagaimana bisa begitu, kata temennya nih. Nah, terus dia menjawab nih pertanyaan dari temennya tadi. Katanya gini nih geng, ya kalau saya melihat foto istri saya nih, semua persoalan apapun di kantor menjadi nggak ada apa-apanya dibandingkan persoalan hidup dengan dia, katanya gitu geng. Jadi ternyata jawabannya malah di luar ekspektasi ya, bukannya terlalu so sweet juga, tapi lebih membayangkan persoalan rumah tangga, geng. Nah, cerita kocak yang kedua nih, judulnya adalah pertama kali. Apa sih pertama kali? Jadi gini nih ceritanya geng, ada seorang pasien yang akan dibedah nih, terbaring di kamar operasi dengan muka yang cukup pucat, dan seorang dokter bedah muda masuk nih sambil menyapa dengan ramah pasien tersebut nih geng. Dan kata-katanya seperti ini ya, kamu kelihatan takut sekali nih, jangan bimbang ya, semua akan berjalan dengan baik dan lancar, jadi tenangkan aja hatimu, kata si dokter nih. Nah, terus si pasiennya menjawab nih geng, katanya gini nih, bagaimana nggak takut sih dok, seumur hidup nih ini kali pertama saya dibedah, katanya gitu. Terus kata si dokternya, sama nih, saya juga kali pertama melakukan pembedahan, tapi saya sama sekali nggak merasa takut, kata dokternya gitu. Pas yang jadi pasiennya udah lebih tegang lagi ya geng, karena awalnya dia sebenarnya takut dibedah, dokternya jawab baru pertama kali membedah. Jadi dia adalah pasien pertama geng yang dibedah oleh dokter tersebut. Kisah lucu dan kocak berikutnya judulnya adalah alat yang hebat. Alat yang hebat seperti apa nih? Apakah seperti alat Doraemon ya? Jadi gini nih geng ceritanya, seorang laki-laki datang ke Institute of Science nih, tempat para peneliti memperagakan hasil penemuan mereka dan mendapatkan hak paten bagi penemuan tersebut ya. Nah, pada saat ia di situ nih, ia mengatakan, saya telah menemukan alat untuk membuat manusia bisa berbicara dengan manusia lainnya di tempat yang berjauhan. Saya menamakan alat itu adalah telepon. Nah, katanya seperti itu ya. Nah, para hadirin ada terkagum-kagum nih. Nggak lama kemudian datang lagi nih dua orang bersaudara geng yang mengatakan, kami telah menemukan alat untuk membuat manusia bisa terbang seperti burung dan kami menamakan alat itu adalah pesawat terbang. Katanya seperti itu ya. Nah, para hadirin makin kagum nih geng mendengar perkataan dari orang-orang tersebut. Nah, tiba-tiba datanglah nih seseorang dari Indonesia nih geng. Saya telah menemukan alat untuk bisa membuat manusia bisa berjalan menembus dinding, kaca, dan besi. Nih katanya seperti itu ya. Nah, para hadirin jadinya heboh besar kan. Saya namakan alat itu adalah pintu, katanya gitu geng. Nah, sepertinya mereka hanya berhalusinasi aja nih, telah menemukan alat-alat tersebut ya, karena memang sudah ditemukan lebih dahulu ya alat-alat tersebut.
Kisah lucu dan kocak berikutnya nih judulnya adalah Tukang Becak dan juga Kuntilanak. Ada apa nih dengan tukang becak dan juga kuntilanak ya geng? Nah ceritanya seperti ini ya. Malam yang dingin, seorang tukang becak tampak manyun nih karena nggak dapat penumpang dari sore hari. Kasihan banget ya. Dan akhirnya nih si tukang becak memutuskan untuk pulang geng. Dan dalam perjalanan ia pulang nih, tiba-tiba muncul seorang wanita berambut panjang memanggilnya geng. Waduh serem juga ya. Mending kalau naiknya bayar gitu ya, kalau nggak bayar lumayan nih karena seharian belum dapat penumpang ya. Terus nih ceritanya geng, wah penumpang nih katanya si tukang beca, pikirnya seperti itu. Akhirnya wanita itu naik nih ke becanya geng. Terus si tukang beca nanya, mau kemana nih dek? Terus katanya si wanita itu dengan datar ya jawabannya, jalan aja deh pak, nanti saya beritahu. Waduh udah mulai nih horornya ya. Dan ketika nih sampai di dekat kuburan geng, tiba-tiba wanita tersebut menyuruh beca itu untuk berhenti. Stop bang, katanya si wanita tersebut. Nah pada saat si wanita turun nih, tukang beca melihat ternyata kaki wanita berambut panjang tersebut gak menyentuh tanah geng. Serta merta si tukang beca nih berkata sambil menggigil ya, ih ada setan gitu katanya, seperti itu geng. Ya lumayan lah, lumayan lucu dan ini sih jatuhnya lebih horor ya geng. Cuman kalau dipraktekan nih waktu si tukang becak kabur pasti lucu sih, kebirit-birit pastinya ya, karena kan udah menduga kalau ini adalah penumpang. Cerita lucu dan kocak berikutnya nih judulnya adalah Seekor Katak yang Mendatangi Peramal. Waduh, katak bisa datangin peramal nih geng, bener-bener kayak cerita dongeng ya. Jadi nih ceritanya ya, seekor katak pergi menemui seorang peramal untuk mengetahui apakah dia nih beruntung dalam urusan asmara atau enggak. Ya ampun, sampai katak aja datangnya ke peramal geng untuk asmara. Padahal kayaknya kalau untuk hewan, kalau udah suka nyatain aja kayaknya langsung gitu ya geng ya, hewan kalau kita lihat. Nah kemudian nih ceritanya, peramal itu kemudian membaca telapak tangan si katak dan berkata nih, aku mempunyai kabar baik dan juga kabar buruk, kata si peramal nih. Mau dengar yang mana dulu? Nah si katak nih ternyata menjawab, mau mendengar kabar baiknya terlebih dahulu aja deh gitu kan katanya. Nah akhirnya peramal pun berkata nih geng, katanya gini, kamu akan bertemu seorang gadis cantik, dia akan tertarik nih padamu dan ingin mengetahui segala sesuatu tentang dirimu. Dia ingin kamu terbuka padanya dan memberikan hatimu kepadanya nih, kata peramalnya seperti itu. Wah hebat banget nih kata si katak ya. Terus kata si kataknya nanya lagi, tapi apa sih kabar buruknya Pak Peramal? Nah terus Pak Peramalnya berkata ya, kamu akan bertemu dengannya di kelas biologi. Jadi udah ditinggiin ceritanya ya geng, ternyata habis itu diturunin. Kalau di kelas biologi biasanya ketemu untuk penelitian ya, jadi hati-hati itu katak jatuhnya di bedah geng. Next cerita kocak berikutnya nih geng, judulnya adalah Contoh Nama Hewan. Jadi di sini ada percakapan guru dan juga murid ya. Nah gurunya nih ngobrol sama muridnya gini nih katanya, murid-murid coba berikan contoh nama hewan, katanya si guru. Terus ada murid yang menjawab gajah katanya. Nah terus gurunya ngomong lagi, sekarang coba berikan contoh nama hewan lainnya. Terus si murid malah jawab apa geng, gajah lainnya gitu. Jadi cuma nambahin lainnya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya lagi, mungkin dijawabnya kucing gitu kan, terus apalagi selain kucing, kucing lainnya. Ya ampun, itu anak bener-bener nih mungkin belajarnya di mana sih? Coba diperdalam lagi untuk kasus kehewanan ya, karena masih banyak lagi, bukan lainnya ya, dan lain-lain gitu kan. Lucu berikutnya nih judulnya adalah Takut Didenda nih. Takut didenda apa nih ya geng? Jadi ceritanya nih, ada seorang bapak yang sangat-sangat pelit diajak anak tersayangnya nih untuk naik helikopter geng. Nah awalnya si bapak nih nggak setuju karena harus bayar, tapi karena sayang nih dengan anaknya ya, ia pun akhirnya setuju. Nah setelah sampai di tempat heli nih, si pilot bilang nih geng, naik bayar $100. Nah kalau anda bicara di atas nanti didenda
$500. Nah, tapi kalau Anda nggak bicara sepatah kata pun akan saya kasih $1.000, katanya si pilotnya seperti itu. Nah, setelah setuju dengan perjanjian tersebut nih, helikopter akhirnya dia terbangkan pilot dengan cara manuver dan juga jungkir balik di atas ya. Mungkin dia pikir naik ini kali ya, yang di Dufan kali kayaknya, jungkir balik. Nah, setelah mendarat nih, si pilot bilang ke bapak pelit yang tadi, wah Anda hebat nih Pak, nggak bicara sepatah kata apapun tadi di atas. Terus si bapaknya bilang, sebenarnya saya tadi mau bicara loh, tapi takut didenda, kata si bapaknya ya. Memang tadi bapak mau bicara apa, kata si pilot. Anak saya jatuh, kata si bapak. Astagfirullah. Tadi dia beberapa cerita lucu dan juga kocak nih yang bakal menemani kamu pastinya ya di penghujung tahun 2020 ini, khususnya buat kamu yang lagi liburan dan juga di rumah aja. Dan nantikan terus geng video-video berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu suka dengan konten ini, silahkan diklik like, lonceng notifikasi, dan juga di subscribe ya. Dan kalau kamu mau komen tentang konten ini, ditunggu buat komennya. Atau mungkin mau request tentang konten berikutnya, ditunggu juga komennya. Dan kalau ada salah dalam pengucapan kalimat atau ceritanya nih, mau dikoreksi aja di kolom komen. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.